核兵器廃絶を求める被爆者や被爆地の声をどのように受け止めていますか。ありがとうございます。まず政府としては非核三原則を政策上の方針として堅持しております。その上で、人類に多大な惨禍をもたらしうる核兵器が将来二度と使用されることがないよう、核兵器のない社会に向けた国際社会の取り組みを先導するということは唯一の戦争被爆国である、我が国の使命だと考えております。先ほど被爆者の皆様からも直接お話をお伺いしました。広島、長崎の地で起きた悲劇を決して繰り返してはならないと改めて固く決意をいたしました。被爆者や地元自治体からは政府に条約への署名、基準や核兵器禁止条約というのは核兵器のない世界への出口ともなり得る重要な条約だと認識をしております。11月の運用検討会議も含め、この条約への対応につきましては、国際社会の動向ですとか、厳しさを増す我が国の周辺の地域情勢を見極めながら、我が国の安全保障の確保と、核軍縮の実質的な進展のために、何が真に効果的かという観点から検討する必要があると考えております。ご承知の通り、政府としては核兵器のない世界の実現に向けては、核兵器国と非核兵器国の双方が参加する NPT、核兵器不拡散条約体制の下で現実的かつ実践的な取り組みを進めていくという決意でございます。高市総理大臣は就任後初めて平和記念式典に参列し、本日は式典への参列、資料館の視察を通じて、やはり核兵器によってもたらされた惨禍の深刻さを強く感じました。もう二度とこうしたことが、繰り返されてはならないという思いを新たにしているところでございます。お尋ねの件ですが、先般の NPT 運用検討会議が残念ながら成果文書は、採択されませんでしたが、同時に議論を通じて、この締約国の間で NPT の重要性とコミットメントを再確認する機会にはなりました。この軍縮をめぐる国際社会の情勢というのは一層厳しさを増しております。でも我が国は唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けて国際社会の取り組みを主導していく考えに変わりはございません。具体的には長年にわたって多くの国から賛同を得てきている核兵器廃絶決議などの取り組みを通じて核兵器国と非核兵器国の双方と緊密に連携はしてきております。その中で核兵器国に対しては NPT 第6条に基づいて核軍縮を進展させることを要請してきております。政府としましてはやはりこの核兵器国と非核兵器国の双方が参加する NPT 体制の下で現実的かつ実践的な取り組みを進めていくという決意でございます。それから3文書の改定でございますが、まさに年末に向けて検討を進めているところでございますので、その書きぶりなどについて私が今予断するということは差し控えさせていただきます。ただ、比較三原則を政策上の方針として堅持しているということに変わりはございません。ありがとうございました。総理は次の項目がございますので、ここで会見は終了いたします。ここで会見は終了いたします。Ya, berikut pemirsa, detik-detik saat gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto pada Selasa sore waktu setempat. Guncangan yang kuat membuat lampu dan seluruh perabotan rumah tangga bergoyang. Meski terjadi hanya beberapa detik, gempa tersebut menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas publik dan pusat perbelanjaan di Jepang. Pasca gempa, tim penyelamat terus menyisir sejumlah titik untuk operasi pencarian korban. Dan hingga kini, pemirsa 18 orang tewas dan 62 orang terluka. Sementara 8.800 orang kini berlindung di lebih
400 tempat penampungan. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali menyerang 2 kapal tanker di perairan Selat Hormuz. Kapal tangki diduga melanggar blokade yang dilakukan oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran. Pasca serangan yang dilakukan oleh IRGC, 2 kapal tanker terbakar habis pada malam hari. Sementara 4 kapal yang mencoba melanggar blokade IRGC dengan cepat kembali mundur. Kapal tanker diduga terafiliasi dengan Amerika Serikat hingga Iran menyerang kapal tersebut. Sementara itu pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal balistik menargetkan pangkalan udara Al-Azraq milik militer Amerika Serikat. IRGC mengklaim berhasil menghancurkan gudang perbaikan pesawat tempur F-35. Serangan rudal juga menghancurkan 3 pesawat tempur F-35 Amerika Serikat hingga rusak berat. Tidak hanya pesawat tempur Amerika Serikat, beberapa perwira serta staf teknis dan perbaikan pesawat tempur Amerika Serikat dilaporkan tewas. Informasi pilihan hari ini akan tersaji di segmen Sindo News 5 sekaligus menjadi penutup Sindo Malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Nova Zakon beserta kerabat kerja undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Pemirsa, ledakan dahsyat mengguncang gudang penyimpanan bubuk mesiu di Meksiko. 1 orang dilaporkan tewas. Gudang penyimpanan bubuk mesiu di kota Ocotepec, Munisipalitas Cuernavaca, Meksiko meledak hebat. Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi ke langit sebelum disusul ledakan besar yang terdengar. 1 orang tewas dan 2 lainnya luka-luka. Pihak berwenang melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti insiden ledakan. Kebakaran besar melanda kawasan industri di Irak. Kobaran api melahap gudang dan fasilitas penyimpanan memaksa petugas pemadam berjibaku menjinakkan si jago merah. Kebakaran hebat melanda kawasan gudang di sepanjang Jalan Erbil, Kirkuk, Irak. Si jago merah bermula dari gudang oli kendaraan sebelum dengan cepat menjalar ke gudang-gudang di sekitarnya. Angin kencang membuat api dengan cepat dan memperluas area yang terbakar. Gudang yang terbakar menyimpan berbagai suku cadang untuk kendaraan konstruksi berukuran besar, termasuk ban, aki, dan oli mesin. Sebuah rekaman kamera CCTV memperlihatkan detik-detik gempa mengguncang apartemen di prefektur Kumamoto, Jepang. Ya, berikut pemirsa, detik-detik saat gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto pada Selasa sore waktu setempat. Guncangan yang kuat membuat lampu dan seluruh perabotan rumah tangga bergoyang. Meski terjadi hanya beberapa detik, gempa tersebut menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas publik dan pusat perbelanjaan di Jepang. Pasca gempa, tim penyelamat terus menyisir sejumlah titik untuk operasi pencarian korban. Dan hingga kini, pemirsa 18 orang tewas dan 62 orang terluka. Sementara 8.800 orang kini berlindung di lebih 400 tempat penampungan.